Selamat pagi teman-teman. Kembali bersama Ariel Kurnaidi. Kita akan merenungkan firman Tuhan dari buku Renungan Pagi, Anak dan Pelajar. Yesus sahabat terbaik dan setia. Yang disusun oleh Pastor Dr. Marolop Sagala. Mari kita awali dengan doa. Bapa di sorga, kami akan belajar firman-Mu. Tolong kami supaya firman-Mu menjadi pedoman dalam hidup kami hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini, tanggal 28 Desember, judul renungan kita, Perintah Agung Yesus. Ayat hafalan, Matius pasal 28, ayat 19 dan 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ini adalah perintah Yesus kepada murid-muridnya menjelang saat-saat akhir Dia di bumi ini dalam wujud manusia sepenuhnya, ketika melaksanakan misi penyelamatan. Perintah ini disebut oleh kebanyakan pelajar Alkitab sebagai perintah agung Yesus. Setelah 3 kali Yesus menampakkan dirinya kepada murid-muridnya yang tujuannya adalah untuk meyakinkan mereka kembali bahwa Yesus sesungguhnya sudah bangkit dari antara orang mati. Apa yang selama sebelumnya Yesus nyatakan kepada mereka tentang apa yang akan dialami oleh Yesus, maka itu sudah terjadi. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Sebagaimana yang tertulis di dalam Lukas pasal 24 ayat 44. Itulah yang membuka pikiran murid-murid sehingga mengerti kitab suci dan percaya kepada Yesus. Setelah pengukuhan kembali akan semangat dan iman murid-murid, kemudian Yesus menyampaikan perintah agung kepada murid-murid itu. Perintah agung itu berkata, "Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu." Perintah ini adalah perintah kepada semua murid-murid Yesus, bukan hanya kepada murid-murid yang 11 orang. Sebelum menyatakan perintah ini, Yesus memperkenalkan otoritasnya kepada murid-murid itu. Dia berkata, "Kepadaku telah diberikan kuasa di sorga dan di bumi." Sebagaimana yang tertulis di dalam Matius pasal 28 ayat 18. Atas otoritas itulah Yesus memiliki wewenang untuk memberikan perintah. Dan bersama perintah itu, Yesus juga memberikan jaminan. Jaminan pernyataannya senantiasa sampai akhir zaman. Penyertaan dengan penuh kekuasaan untuk memberikan kemampuan dan perlindungan. Perintah agung itu menyatakan untuk menjadikan semua bangsa menjadi murid. Menjadikan seseorang menjadi murid Yesus, itulah tujuan yang paling utama. Seorang pengikut yang mau belajar sebagai murid Yesus, untuk belajar menghidupkan semua yang telah diajarkan Yesus. Itulah makna dari perintah itu. Ketika seseorang sudah dijadikan murid, maka ia akan dimeteraikan oleh baptisan dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Perintah agung Yesus itu seharusnya menjangkau engkau supaya engkau pun menjadi murid Yesus. Mari kita akhiri dengan doa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu hari ini, di mana kami diingatkan bahwa Engkau telah memberikan perintah agung kepada kami sebagai murid-murid-Mu, dan telah kami supaya kami boleh menjalankan misi yang telah Kau berikan kepada kami. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.